Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Mahendra, BP 1810831027. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pemilu dan demokrasi. Baiklah, demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos dan kratos, yang berarti pemerintahan rakyat. Umumnya, demokrasi merupakan sebuah kesetaraan hak dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan warga negara. Seperti pada asas demokrasi, yaitu sesuatu yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain itu, cakupan demokrasi sangatlah luas, mencakup kondisi ekonomi, sosial, politik, bahkan budaya. Berdasarkan demokrasi mengizinkan warganya untuk menyampaikan aspirasi secara langsung demi kebaikan negara. Selanjutnya, pemilu. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses memilih seseorang yang dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat, pemerintahan sampai kepala desa. Pengertian lain pemilu adalah salah satu upaya untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif, tidak memaksa dengan memaksakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi, massa, lobby, dan aktivitas lainnya. Sejarah pemilu Indonesia. Sebagai negara yang menganut azas demokrasi, penting bagi warga negara Indonesia untuk memiliki sebuah proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Proses tersebut kita kenal sebagai pemilu atau pemilihan umum. Pemilu menjadi penting karena pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik satu di negara. Di Indonesia sendiri diketahui bahwa pemilu presiden diadakan sekali 5 tahun. Namun, sebelum itu prosesnya sempat tidak teratur. Baiklah, pemilu tahun 1955. Pemilu tahun 1955 diadakan 2 kali berdasarkan amanat UU nomor 7 tahun 1953. Keduanya dibedakan berdasarkan tujuan. Pemilu pertama yang dilaksanakan pada 29 September 1955 diadakan untuk memilih anggota DPR. Pemilu kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pada pemilu pertama diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan, sedangkan pemilu yang kedua diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Selanjutnya, pemilu 1971. Pemilihan umum kedua ini terjadi pada masa Orde Baru. Berdasarkan UU nomor 15 tahun 1969, dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971 dengan tujuan pemilihan anggota DPR dengan sistem perwakilan berimbang atau proporsional. Dengan setelan daftar 10 partai politik ikut dalam pemilu ini, seperti Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Serikat Islam, Partai Nasionalis, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pemilu pada tahun 1977 sampai 1997. Pemilu ini menggunakan sistem yang sama pada sistem yang digunakan pada 1971. Pemilu yang terjadi pada masa Orde Baru ini diawali pada tanggal 2 Mei 1977. Berikut terjadinya fusi peluburan parpol peserta pemilu. Pemilu 1977 sampai 1997 diikuti hanya 3 peserta, yaitu Partai Persatuan Perkembangan PPP yang memiliki fusi dari Partai NU. Selanjutnya, pemilu pada tahun 1999. Mengingat jaraknya yang berdekatan, persiapannya pun tergolong singkat. Pelaksanaan pemilu 1999 ini tetap dilakukan sesuai jadwal, yakni 7 Juni 1999. Tidak terjadi yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya. Ternyata, pemilu 1999 dapat terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Pemilu 1999 menandai pemilihan pertama pada masa reformasi.
dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dilakukan pada 99 inilah demokrasi di Indonesia bangkit, terbukti melalui jumlah peserta yang ikut dalam pemilu. Terdapat 48 partai politik menjadi peserta pemilu saat itu. Selanjutnya pemilu pada tahun 2004. Pada pemilu 2004, masyarakat dapat secara langsung memilih DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Pemilu pada 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR, 128 anggota DPD, serta DPRD periode 2004 sampai 2009. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada 5 Juli 2004 putaran pertama dan 20 September 2004 putaran kedua. Pemilu 2004 menunjukkan kemajuan dalam demokrasi kita. Selanjutnya pemilu 2009. Pemilu 2009 merupakan pemilihan umum kedua setelah pemilu 2004 yang diikuti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini ditentukan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara yang setidaknya 20% suara dari provinsi yang tersebar lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 diikuti oleh 44 partai politik yang terdiri dari 38 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Selanjutnya pemilu pada tahun 2014. Diadakan 2 kali pada 9 April 2014 dengan tujuan pemilihan anggota legislatif, disusung 3 bulan setelahnya pada tanggal 9 Juli 2014 dengan tujuan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD 2014 biasa disingkat pemilu legislatif 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan DPRD, 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten atau kota se-Indonesia periode 2014 sampai 2019, terdiri dari 10 partai politik yang mengikuti pemilu 2014. Selanjutnya azas-azas pemilihan umum atau pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu terdapat azas-azas yang digunakan, antara lain yang pertama langsung. Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung. Yang kedua yaitu umum. Umum artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial. Selanjutnya bebas. Bebas artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih pada pemilu bebas untuk menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapapun. Selanjutnya rahasia. Rahasia artinya di dalam menentukan pilihan, seseorang pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. Selanjutnya jujur. Jujur artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima yaitu adil. Adil artinya di dalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama dan juga bebas dalam memilih, dan juga harus bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Selanjutnya pentingnya pemilu bagi demokrasi. Proses pemilu sangatlah penting karena tanpa adanya pemilu sebuah negara tidak dapat menjadi negara demokrasi. Karena pemilu merupakan salah satu cara
bagi sebuah negara untuk menentukan pemimpin-pemimpin berikutnya. Terkait dengan pentingnya pemilu dalam proses demokratisasi suatu negara, maka penting untuk mewujudkan pemilihan umum yang memang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi dan mendukung demokrasi itu sendiri. Selanjutnya, hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Dalam sebuah negara yang mengandung paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa diikuti pemilu. Pemilu merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi. Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah pemilu. Demokrasi sebuah bangsa hampir tidak terpahamkan tanpa pemilu. Sehingga setiap pemerintahan suatu negara yang hendak menyelenggarakan pemilu selalu menginginkan pelaksanaannya benar-benar mencerminkan proses demokrasi. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut serta menentukan figur dan arah kepemimpinan negara dalam periode waktu tertentu. Ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang teratur dan kesinambungan tidak cukup untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar mengendaki kehendak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.